Oke, jadi di video kali ini gue akan ngebahas pengalaman gue selama gue pakai HP Tecno Spark Go One, dan ini adalah videonya. Silakan. Halo semuanya, balik lagi sama gue Dio Nugroho di channel Gadget Boy ID. Oke, jadi Tecno Spark Go One ini adalah HP entry level yang rilis tanggal 6 Oktober 2024. HP ini starting harganya mulai dari 900 ribuan aja, tapi dia masih bisa ngasih spesifikasi dan fitur yang di atas rata-rata. Untuk chipsetnya dia pakai Unisoc T615. Untuk variannya ada 3, ada yang 3/64, 4/64 dan 4/128 GB. Dan di sini gue pakai yang versi tertingginya yang 4/128 GB. Untuk RAM-nya masih bisa di extended pakai Fusion sampai 4 GB, dan untuk slow SIM tray-nya kita bisa pakai 2 SIM card dan 1 micro SD. Kalau untuk baterainya pakai 5000 mAh dan support pengecasan sampai 15 watt. Kalau buat layarnya pakai ukuran yang luas banget 6,67 inci, panelnya IPS, refresh rate-nya tinggi buat di kelasnya 120 Hz dan resolusinya 720 x 1600 pixel atau HD+. Kalau buat OS-nya masih pakai Android Go versi 14 dan iOS versi 14 juga. Untuk berapa lama kita bisa dapat update OS, di sini gue belum dapat info validnya, tapi mereka ngeklaim kalau HP ini bakalan lancar terus selama penggunaan 4 tahun. Untuk di paket pembeliannya ini lengkap banget. Di sini gue dapetin dusnya, unit handphonenya, kepala casan 10 watt, kabel Type A to Type C, buku petunjuk penggunaan, kartu garansi dan clear cache. Pengalaman gue selama gue pakai HP ini yang paling berkesan itu menurut gue di bagian performanya. Karena biasanya rata-rata HP di harga segini tuh bener-bener performanya enggak banget pak, alias lemot. Tapi surprisingly gue nggak ngerasain hal itu di handphone ini. Untuk buka tutup aplikasi, prosesor ini masih bisa ngehandle dengan cukup baik, dan saran gue kalian bisa atur Fusionnya ke 4 GB aja. Karena yang gue rasain fitur ini lumayan ngebantu kalau misalnya kita sering buka banyak aplikasi. Walaupun ya nggak ningkatin performanya, tapi at least kalau kita mau balik ke aplikasi awal dia kagak bakal minta nge-refresh lagi. Untuk skor Antutunya di sini gue tes dapat di angka 250 ribuan, cukup tinggi buat di kelasnya, dan buat skor storage-nya itu di angka 14 ribuan. Ini emang agak kecil karena dia masih pakai eMMC. Untuk sensor box-nya di sini juga lengkap, dan jarang banget buat di harga segini sensornya bisa selengkap ini. Terus di sini juga ada gyroscope-nya, walaupun masih pakai software tapi at least dia udah ada. Dan untuk pengetesan multi touch dia support cuma sampai 5 jari aja. Buat main game HP ini tuh masih bisa banget, tapi kita nggak bisa ekspektasi terlalu tinggi. Di sini gue tes buat main Mobile Legends, settingan defaultnya dia seperti ini, dan akan gue tes di settingan rata kanannya. Di in game gue masih bisa dapat rata-rata di 55 fps. Menurut gue FPS segini tuh udah cukup tinggi buat di kelas harganya. Cuma karena sinyal wifi gue aja yang lagi kurang bagus, jadi rasanya agak patah-patah pas lagi ngewar. Overall sih masih oke banget buat main Mobile Legends di handphone yang satu ini. Kurangnya paling di respon layarnya yang menurut gue agak kurang responsif. Buat Genshin Impact di sini juga masih bisa, buat settingannya gue dapet di lowest, dan ini dia gameplaynya. Di dalam kota gue masih bisa dapat 25-30 fps, tapi pas lagi traveling dan ketemu musuh yang cukup ramai gue ngerasa ada penurunan frame drop. Di in game gue udah setting ke 60 fps, tapi sayangnya cuma dapat rata-rata di 26 fps. Overall HP ini tuh emang kagak cocok ya buat main game berat sekelas Genshin Impact, dan menurut gue ini cukup wajar. Kalau buat PUBG Mobile gue dapat settingan smooth high dan HD high. Gue coba main di smooth high dan di sini gue cuma dapat di 22 fps. Tapi anehnya pas gue coba settingan HD high, rata-rata fps-nya malah dapat lebih tinggi di 28 fps. Overall di in game-nya menurut gue sih agak kurang juga, karena 30 fps menurut gue kurang ideal buat game kompetitif kayak begini. Buat gyroscope-nya juga kurang mantap karena masih pakai software. Kalau untuk layarnya gue belum nemuin masalah yang ganggu banget. Menurut gue kualitas layarnya udah termasuk bagus, bezel kanan kiri atasnya juga termasuk tipis, dan model kamera depannya udah kekinian. Apalagi refresh rate-nya termasuk tinggi buat di kelasnya karena udah 120 Hz. Tapi nggak semua aplikasi bisa jalan di 120 Hz, tapi seenggaknya buat di kelas harganya refresh rate 120 Hz itu udah spesial banget. Buat streaming film atau buat buka sosmed, resolusi HD plus-nya juga yang nggak burik banget, dan buat kualitas layarnya masih tergolong bagus buat di kelas harganya. Kualitas dual speaker di HP ini juga tergolong bagus, walaupun nggak yang sebagus HP di kelas 3-4 jutaan. Dan akhirnya ada satu kejadian di hidup gue terbentur dan terbentuk. Yang bilang ayah sama ibu ada masalah tuh siapa? Kalau untuk fiturnya di sini dia punya fitur yang namanya Dynamic Port, jadi akan ada animasi gitu di bagian kamera depannya. Bisa buat nampilin face unlock sampai ke pengingat saat baterainya lowbat. Ada juga fitur IR remote, jadi dia semacam alternatif remote elektronik gitu, dan sensornya ada di bagian kamera belakangnya. Ada flash juga di bagian depan, bisa dipakai buat selfie pakai kamera depan, dan akan nyala juga pas kita lagi ngecas handphonenya. Terakhir HP ini bisa nyalain cellular data dan wifi-nya secara bersamaan. Ini berguna banget biar kecepatan internet kita bisa stabil.
tapi sayangnya nggak semua aplikasi bisa jalanin fitur yang satu ini. Kalau untuk desainnya di sini sih balik ke preferensi masing-masingnya. Tapi overall gue suka sama desain dari handphone ini, warnanya cakep, desainnya simple dan minimalis. Walaupun bahannya ini masih pakai polikarbonat atau plastik, tapi bodinya tetap kerasa solid. Nggak magnet juga sama sidik jari dan framenya juga udah flat, jadi nggak kerasa HP murahnya. Punya rating IP54 juga, jadi aman buat dipakai hujan-hujanan dan punya durabilitas yang cukup tinggi. Mereka udah ngetes di beberapa skenario dan hasilnya nggak ada temuan retakan di bodinya atau konsleting di port USB Type-C-nya. Yang nggak gue suka paling di frame kamera belakangnya aja yang kelihatan gede banget dan dimensinya ini termasuk besar. Kalau buat sensor fingerprintnya ini cepet banget, responsif juga, gue suka dan masih ngasih jack audio di bagian bawahnya. Kalau untuk baterainya, untuk penggunaan harian yang ringan kayak sosmed, streaming film, main game tipis-tipis, HP ini tuh bisa bertahan 1 harian atau bahkan bisa lebih. Gue tes main PUBG Mobile 29 menit, baterainya berkurang 9%, Genshin Impact 27 menit berkurang 7%, dan MLBB 20 menit berkurang 4%. Gue tes pakai PC Mark baterai life bisa bertahan di 16 jam 38 menit. Ini jauh dari standar awet gue yang di atas 10 jam. Kalau buat ngecasnya sayangnya di paket pembeliannya kita cuma dapetin kapasitas yang 10 watt aja, jadi kalau mau ngecas di maksimal 15 wattnya kita harus beli secara terpisah. Di sini gue udah tes pakai bawaannya, ngecas dari 9% sampai 100% makan waktu 2 jam 38 menit. Emang agak lama buat ngecasnya, jadi biasanya gue tuh kalau ngecas selalu gue tinggal tidur aja. Kalau untuk kameranya, dia punya 2 setup kamera. Untuk kamera utamanya 13 megapiksel dan selfie-nya 8 megapiksel. Di menu kameranya dia kayak begini, ada short video, ada AI cam, ada beauty, ada portrait, dan ada more. Di menu more ini ada timelapse, ada dual video, super night, panorama, IR shot, dan mode pro. Kalau buat hasil fotonya dia seperti ini. Buat di kondisi cahaya yang cukup, menurut gua hasilnya ini udah termasuk bagus, tapi sayangnya fotonya ini agak kurang konsisten. Kadang hasilnya terang dan bagus, tapi kadang hasilnya gelap dan jadi kurang bagus. Saran gua kalau mau bagus bisa cari fokus yang tepat dulu dan jangan ambil satu foto aja. Oke, jadi ini adalah contoh perekaman dari 1080p 30 fps. Wah, gila, langitnya cakep banget nih. Ini untuk resolusinya udah mentok ya di 30 fps doang, dan ini juga dilihat dari previewnya lumayan sih, ya standar HP sejutaan. Kalau buat zoom dia bisa 2 kali dan di zoom lagi sampai 4 kali. Gue balikin lagi. Dan ini untuk perekaman kamera depannya, dia mentoknya di 1080p 30 fps dan kayak beginilah untuk hasilnya. Ini gue ngerekam dari jam 05.52, jam 6 kurang. Dan mataharinya belum terang-terangnya. Untuk backgroundnya dia nggak terlalu ini ya, detail. Kalau menurut gue sih untuk hasilnya ya cukup oke sih buat di harga 1 jutaan. Oke. Dan untuk di handphone ini dia tuh punya fitur dual video, jadinya kita itu bisa ngerekam 2 kamera secara bersamaan. Dan untuk resolusinya dia mentoknya di 1080p 30 fps. Kayak begini loh untuk hasilnya. Ini nggak bisa diedit, oh ya bisa deh kayak gini. Kalau gua ganti lagi, ganti lagi, dia nggak bisa bisa di zoom ke kamera belakangnya. Gua zoom out, gua coba pindah ke kamera depan, dan gua zoom in, zoom out nggak bisa ternyata. Cuman kamera depannya doang yang bisa di zoom in atau zoom out nya. Kamera depannya dia nggak bisa.
Oke, kesimpulan gue buat handphone yang satu ini. Setelah gue cobain HP ini, menurut gue HP ini cocok buat penggunaan harian kayak scrolling sosmed, streaming film, browsing, chatting, main game yang ringan kayak MLBB, atau buat para pekerja yang sering di luar ruangan. Buat di harga yang mulai dari 900 ribuan aja, menurut gue ini udah mantep banget. Refresh rate layarnya juga tinggi 120Hz, layarnya luas 6,67 inci, kamera depannya udah pansol, punya rating IP54, durabilitas yang tinggi, desainnya cakep dan juga minimalis, punya dual speaker, baterai yang juga awet, fiturnya banyak, dan performanya bisa diandalkan banget buat kegiatan harian. Saran gue kalau kalian mau beli handphone yang satu ini, kalian langsung ambil aja ke yang versi 4/64GB karena lebih aman buat pemakaian jangka panjang. Oke, mungkin segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian tertarik sama handphone yang satu ini, udah gue taruh linknya di deskripsi di bawah. Dan terima kasih banyak, gue Tanu cabut, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tambahin di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Mantap.